yang dengan sebabnya Allah Ta'ala akan turunkan rahmat Allah. Allah Ta'ala akan sebut nama-nama orang yang duduk di dalam majlis itu, juga nama orang tua mereka di hadapan majlis para malaikat yang suci. Ini yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita ulang sedikit mengenai apa itu ilmu. Ilmu tidak sebatas maklumat. Ilmu ini bukan hanya sebatas maklumat, kalau bahasa kita sekarang itu informasi. Tidak sebatas itu kita memahami ilmu yang kita maksudkan, yang kita ingin dapatkan dari Allah melalui majelis-majelis ilmu. Kalau maklumat, kalau ilmu kita memahaminya sebatas maklumat atau informasi, nggak harus duduk di majelis ilmu. Nggak pasti harus di majelis ilmu. Di kamar tidur aja kita, kalau kita di zaman sekarang sambil tiduran, kaki ke dinding ke atas, tangan kanan pegang handphone, tangan kiri pegang rokok, dapat maklumat. Tapi kalau yang kita maksudkan ilmu di sini itu adalah maklumat atau informasi, ya nggak mesti harus seperti ini. Dan di tempat seperti yang kita katakan tadi, di kamar tertutup, pakai sarung pakai kaos singlet, rokok sini, nggak ada majelis, nggak turun yang dikatakan sakinah, rahmat, ampunan. Kemudian tabaha, apa itu tabaha? Di mana nama kita, nama orang tua kita disebut-sebut di hadapan Allah, di hadapan para majelis para malaikat yang suci. Yang itu semua nggak ada. Jadi ilmu yang di sini yang kita maksudkan, yang kita ingin dapatkan melalui duduk dalam majelis ilmu di rumah Allah, duduknya pakai adab-adab majelis. Semua kita dalam keadaan thaharah, dalam keadaan suci, menutup aurat dengan sempurna, ngadap kiblat, ada rujukannya. Nah, ada yang kita baca kalamullah atau hadis-hadis Nabi atau kitab-kitab para ulama yang muktabar. Beda. Jadi ilmu yang kita maksudkan ini adalah ilmu yang dengannya dapat ampunan, yang dengannya kita akan dapatkan ketenangan jiwa. Nah, ilmu yang kita maksudkan ini adalah itu yang disebut oleh gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i dengan nur. Ilmu yang kita maksudkan ini adalah apa? Nur. Jadi gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menamakan, menyebut ilmu yang kita maksudkan tadi itu adalah dengan nur. Nur Allah, nur milik Allah. Yang mana nur ini la yuhda lil asi. Ya, nur yang seperti ini tidak akan dihadiahkan. Yuhda itu artinya dihadiahkan. Hadiah, namanya hadiah itu kan hadiah sebenarnya bahasa agama ya, bahasa fikih. Ada namanya sedekah, ada infak, ada zakat, ada hibah, ada wasiat, ada hadiah. Ya kan, ya hadiah bahasa fikih. Tapi sudah jadi bahasa Indonesia juga hadiah. Nah, namanya hadiah itu mesti pemberian seseorang kepada seseorang yang karena kecintaan. Karena apa? Atas dasar cinta. Dan terus kenapa orang itu dicintai? Karena keburukannya? Tidak. Atau karena hal-hal yang tidak baik dalam diri seseorang? Tidak. Dicintai karena tentu ada kebaikan. Nah, juga begitu. Yang kita pahami ilmu di sini adalah nur Allah. Al-Imam Al-Waqi', gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan sesungguhnya ilmu itu adalah nur. Ilmu itu adalah nur. Dan nur Allah itu wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Tidak akan diberikan kepada orang pemaksiat, orang ahli maksiat. Ini mafhum mukhalafahnya, kefahaman terbaliknya. Nur Allah ini akan diberikan kepada orang yang taat, yang menjauhi maksiat. Nah, itu.
Nah, ini sering kita ulang lagi supaya kita enggak keliru nanti kita memahami. Ternyata enggak mesti harus di majelis ilmu lah, enggak mesti di mana aja bisa. Gitu. Itu dia akhirnya kita kita akan terjauh daripada hakikat ilmu yang sebenarnya. Dan jalan-jalan untuk hasilkan ilmu itu para ulama telah memberitahu kepada kita. Dan kemudian adab-adab dalam menuntut ilmu ada. Tentu segala sesuatu itu mesti ada kaidahnya, ada aturannya. Juga begitu untuk hasilkan ilmu ada jalan-jalannya, dan setiap jalan ada adab-adabnya. Kalau seperti kita pahami tadi udah nyelempet aja di kamar sambil hidupin handphone sebelah kanan, tangan sebelah kiri sambil rokokan, pakai singlet apa adanya, nggak ada adab sama sekali. Kemudian kita melihat banyak maklumat informasi, kita katakan kita merasa hasilkan ilmu, ini keliru. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Aku dulu pernah mengadu kepada guruku Al-Imam Al-Waqi. Jangan ribut nak. Tidur aja. Duduk situ tidur, diam. Aku pernah mengadu kepada guruku Al-Imam Al-Waqi tentang sulitnya aku menghafal. Kenapa ini aku menghafal sulit? Sulit ini bisa maknanya payah masuk, juga bisa maknanya masuk tapi mudah lupa. Masuk bisa tapi mudah lupa. Maka Al-Imam Al-Waqi mengatakan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Al-Imam Al-Waqi, kata Al-Imam Syafi'i, membimbingku. Salah satu di antara fungsi dari seorang guru itu adalah sebagai mursyid. Apa mursyid? Mursyid itu yang bimbing. Nah, kalau cuma ngasih maklumat, informasi, tapi dia tidak bisa membimbing orang itu jadi dekat kepada Allah, ya bukan guru. Benda mati aja bisa. Tapi sebaik-baik guru adalah orang yang bisa menjadi pembimbing, nuntun langkah-langkahnya, membimbing kehidupannya, sehingga seorang ini yang tadinya enggak kenal Allah jadi kenal Allah, jauh dari Allah jadi dekat dengan Allah. Farsyadani, maka guruku Al-Imam Al-Waqi arsyadani, memberikan irsyad. Apa itu irsyad? Bimbingan kepadaku. Apa bimbingannya? Ila tarkil ma'asi, meninggalkan maksiat. Ini Al-Imam Asy-Syafi'i ini orang yang catatan hidupnya dari kecil jauh dari maksiat sebenarnya. Sebenarnya ini pelajaran ini untuk kita. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i dari kecil jauh dari maksiat. Beliau jauh dari maksiat. Wa akhbarani, dan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan wa akhbarani, dan guruku Al-Imam Al-Waqi memberitahu kepadaku bahwa bi annal ilma nurun. Bahwa hakikat sebenarnya ilmu itu adalah nur, cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan namanya cahaya Allah, nur Allah itu tidak akan diberikan kepada al-'asi, orang yang maksiat. Maka kita tadi sebelum ngaji kita istighfar. Walaupun janji Allah selesai solat kita dapat ampunan. Bahkan dalam solat itu sendiri ampunan Allah Ta'ala tercurah atas kita. Itu adalah kerahiman Allah. Tapi dari sisi kita, pihak kita sebagai hamba, harus punya karakter seorang hamba. Apa? Merasa walaupun diampuni sudah, tapi dosa saya sebenarnya sangat banyak. Saya tetap patut layak kalau saya terus minta ampun kepada Allah. Kita memulai majelis ilmu dengan minta ampun kepada Allah, dengan harapan dengan ampunan dosa ini sehingga kita bisa memahami ilmu tadi, bisa menerima nur Allah. Kemudian setelah memberikan irsyad, bimbingan, memberikan nasihat, Al-Imam Al-Waqi mendoakan. Ini khas, ciri khasnya seorang guru. Seorang guru itu biasanya bukan cuma transfer maklumat, transfer informasi, bukan. Dia ini membimbing, mencontohkan, kemudian mendoakan. Guru itu akan mendoakan murid-muridnya.
Apa doa Al-Imam Al-Waqi ketika itu kepada Al-Imam Asy-Syafi'i? Barakallahu fik, semoga Allah melimpahkan keberkahan untukmu wahai Asy-Syafi'i. Nah. Wa ba'adaka Allah 'anil ma'asi wa ab'adaka 'anil ma'asi, dan semoga Allah menjauhkanmu dari maksiat. Ini salah satu di antara doa, sebahagian daripada doa guru kepada muridnya. Doa supaya murid-muridnya itu dilimpahkan keberkahan, dicurahi keberkahan. Kemudian di antara doa penting seorang guru kepada murid, sebagaimana doanya Al-Imam Al-Waqi kepada Al-Imam Syafi'i, wa ba'adaka 'anil ma'asi, semoga Allah menjauhkanmu wahai Muhammad bin Idris, maksudnya Imam Syafi'i, dari ma'asi, dari maksiat. Maka kita sering doa, Allahumma ba'id baini wa baina ma'asi, ya Allahumma ba'id bainana wa baina ma'asi, ya Allah jauhkanlah antara aku dengan maksiat kepadamu. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Barat dengan timur bisa nyatu enggak? Bisa ketemu enggak barat dengan timur? Enggak. Nah, kita doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala itu menjauhkan kita dengan maksiat seperti Allah menjauhkan antara timur dengan barat. Wa anarakallahu binuril ilmi, dan semoga dengan itu Allah Ta'ala akan mencahayaimu dengan nur ilmu. Nah, nampak ya? Jadi kita luruskan kekeliruan kita, kesalahpahaman kita, bahwa ilmu itu bukan hanya sebatas yang dipahami oleh orang-orang umum sekarang ini. Apa namanya? Ilmu itu adalah maklumat, informasi. Nah, ya. Sekarang kita mau baca, kita lanjutin Pak, ini udah agak lama terhenti ini di makalah keberapa ini, kalimah hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Idza aradta an ta'rifa qadraka 'indahu fanzur fi madza yuqimuk. Jika kamu ingin mengetahui, jika aradta, engkau ingin, an ta'rifa, mengetahui, qadraka, kadarmu, kedudukan kamu, indahu, di sisinya. Nya sini maksudnya adalah Allah. Jika kamu mau tahu, jika kamu ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah, fanzur, maka lihatlah, perhatikanlah, fi madza yuqimuk, pada hal-hal apa Allah meletakkan kamu. Kamu itu diletakkan di keadaan seperti apa? Kamu itu diletakkan pada kesibukan-kesibukan apa? Nah, dari situ kamu akan tahu bagaimana kedudukan kamu di sisi Allah. Nah, Masya Allah. Ini kita pelan-pelan ya, kita ngaji, kita memahami kalimah hikmah ini. Jika kamu ingin tahu kedudukanmu atau kadar kamu di sisi Allah, maka lihatlah pada hal-hal apa Allah meletakkan kamu. Kalau misalnya kita ini diletakkan oleh Allah dalam hal-hal yang baik, keadaan-keadaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik, kesibukan-kesibukan yang baik. Nah, tandanya kamu ini memang di sisi Allah. Dalam pandangan Allah memang kamu ini punya kedudukan yang baik. Tapi kalau kamu menyadari bahwa kamu ini berada pada kesibukan yang sia-sia, apalagi kegiatanmu itu maksiat, nah ya sudah, rendahlah dirimu dalam pandangan Allah, itu maksudnya. Hadza mizanun sahih. Hadza mizanun sahih. Ini penjelasan dari pensyarah kitab Al-Hikam ini. Ini adalah takaran yang benar. Maksudnya ungkapan kalimah hikmah ini merupakan takaran yang benar. Karena apa? Wa qad ruwaya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah diriwayatkan dari yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
annahu qala, bahwa beliau bersabda, man arada ay ya'lama manzilatahu 'indallah, siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, falyanzur, maka hendaklah ia melihat, kaifa manzilatullahi ta'ala min qalbi, bagaimana, hendaklah ia melihat bagaimana kedudukan Allah di sisinya. Kita lihat hati kita. Kalau memang Allah di sisi kita, kalau kita merasakan, kita meletakkan Allah pada kedudukan yang agung tinggi dalam hati kita, nah ini tandanya kita juga punya kedudukan yang baik dalam pandangan Allah di sisi Allah. Satu orang ulama tasawuf, dia ini kasyaf tentang salah satu muridnya yang sangat ingin supaya muridnya ini dapat perhatian besar, punya kedudukan yang tinggi di hati gurunya. Maka gurunya ini mengatakan dalam salah satu ceramah di hadapan murid-muridnya, gurunya ini mengatakan, kalau kamu ingin mengetahui kedudukanmu di hati gurumu, di sisi gurumu, maka lihatlah kedudukan gurumu di hati kamu. Nah, sekadar mana gurumu di hati kamu, maka seperti itulah kadar kamu di hati gurumu. Dan ini ada benarnya, hadirin yang mulia. Kalau kita kita sandarkan kepada hadis ini, kalau kamu mau tahu kadar kamu di sisi Allah, ya kamu lihat bagaimana kedudukan Allah di dalam hati kamu. Kira-kira berbanding dengan ghairullah, berbanding dengan selain Allah, adakah sesuatu yang selain Allah itu yang setara dengan Allah di hati kita? Wal'iyadzubillah. Atau bahkan wal'iyadzubillah, ada sesuatu yang selain Allah itu yang kedudukannya lebih besar, lebih tinggi, lebih menguasai, lebih berpengaruh di hati kita, melebihi Allah Ta'ala dalam hati kita. Maka seperti itulah diri kamu dalam pandangan Allah. Masya Allah. Nah ya. Fa inna Allah azza wa jal yunzilul abda indahu haitsu anzalahul abdu min nafsihi. Karena sesungguhnya Allah azza wa jal akan meletakkan seorang hamba di sisi Allah haitsu anzalahul abdu min nafsihi. Ya, sebagaimana seorang hamba itu meletakkan Allah di dalam dirinya. Semakin mulia Allah dalam hati kita, semakin agung Allah dalam hati kita, maka akan semakin tinggi derajat kita, manzil kita di sisi Allah. Ya. Jadi ini kalau kaitannya itu kita mau interaksi dengan Allah, nah ya kita bisa mengenalilah bagaimana kedudukan kita di sisi Allah melalui bagaimana Allah di dalam hati kita. Insyaallah. Orang yang mendahulukan Allah, orang yang selalu mendahulukan Allah, ya insyaallah orang ini akan didahulukan oleh Allah. Nah, orang yang mendahulukan Allah di atas selain Allah, maka orang ini pasti insyaallah dia akan didahulukan oleh Allah di atas yang lain-lainnya. وهذا الإنزال المذكور المنسوب إلى العبد ومعنى الإقامة المذكور إذ العبد لا فعل له على التحقيق. Jadi di samping untuk kita bisa mengenali kedudukan kita di sisi Allah melalui bagaimana kita kadar keagungan Allah dalam hati kita, nah teks ini juga, ungkapan ini juga bisa memahamkan kita bahwa hakikat segala sesuatu sebenarnya yang melakukan segala sesuatu hakikatnya adalah Allah.
ketaatan yang kita lakukan ini adalah ihsan Allah, bukan kekuatan kita. Idzil abdu la fi'la lahu 'ala tahqiq. Hakikatnya seorang hamba tidak bisa melakukan apapun. Nah, ini idzil abdu la fi'la lahu 'ala tahqiq. Hakikatnya seorang hamba siapapun dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Allah. Nah, yang kita sekarang duduk dalam majelis ilmu ini kalau kita katakan karena lapang waktu, enggak. Zahirnya iya kelihatan gitu. Tapi kalau karena lapang waktu, apa iya semua orang yang lapang waktu bisa duduk di dalam majelis ilmu? Enggak. Ini kan karena kita sehat, belum tentu. Apa iya semua orang yang sehat kuat kemudian dia bisa duduk di majelis ilmu? Enggak. Ini kan karena rumah kita dekat, alhamdulillah, jadi kita bisa duduk majelis ilmu. Apa iya semua orang yang rumahnya dekat kemudian dia duduk dalam majelis ilmu? Enggak, banyak yang jauh-jauh. Ini karena kita punya kendaraan? Enggak, belum tentu. Enggak sedikit orang yang justru pergi dengan berjalan kaki tanpa kendaraan. Jadi di samping ada kaifiat, cara untuk kita mengenal diri kita, kadar kita bisa kenali seperti apa di sisi Allah. Lihat aja hati kita bagaimana kadar Allah dalam hati kita. Di sana kita bisa mengenali kadar kita di sisi Allah. Kemudian yang kedua, hakikat segala sesuatu yang berjalan yang terjadi, fa'ilul haqiqi huwallah, yang melakukan segala sesuatu hakikatnya adalah Allah, ya. Qala al-Fudail Ibnu Iyad radhiyallahu ta'ala, al-Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, innama yuti'ul 'abdu rabbahu, sesungguhnya seorang hamba itu mentaati Allah Rabbnya ala qadri manzilatihi minhu, sesuai kadar satu orang itu di sisi Allah. Semakin tinggi derajat kadar seseorang di sisi Allah, mesti nanti tingkat ketaatannya itu akan lebih tinggi. Karena ketaatan dia itu hakikatnya adalah pemberian Allah. Semakin dekat seseorang dengan raja, seorang raja misalnya, maka nanti fasilitas yang didapatkan akan lebih besar, lebih banyak, lebih mewah. Demikian sebenarnya hakikatnya. Semakin besar kedekatan, manzil, kadar seseorang itu di sisi Allah, maka akan semakin besar dia akan menerima hadiah ketaatan dari Allah. Paham Pak ya? Jadi ketaatan itu bukanlah kuasa kita. Ketaatan bukanlah kekuatan kita. Ketaatan, amal soleh, kebaikan itu adalah karunia Allah. Semakin besar kadar kita, hubungan kita dengan Allah, akan semakin rapat hubungan kita dengan Allah. Kita akan semakin banyak menerima ihsan, santunan amal soleh dari Allah Subhanahu. Masya Allah. Jadi ketaatan ini nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dibuat-buat. Waktu orang itu nggak ada Allah dalam hatinya, tapi kemudian dia bisa dalam ketaatan, nggak bisa. Ya. Masya Allah. Sampai di sini Pak, sampai di sini ada yang apa namanya? Apa yang sudah bisa dipahami atau katakan atau mungkin ada yang mau ditanyakan kok masih belum bingung, saya muter-muter. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita maju ke depan? Ada ya? Kita lanjutin. Qala Wahab ibnu Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Wahab al-Munabbih ibnu Munabbih radhiyallahu beliau mengatakan, qara'tu fi ba'dil kitab. Aku telah membaca di sebahagian beberapa kitab-kitab terdahulu. Di sana ada tertulis begini. Ya bani Adam, wahai anak Adam. Ini ucapan Allah ya, ucapan Allah. Ya bani Adam, wahai sekalian anak Adam. Ati'ni fima amartuk.
Tugas kamu taati saja. Taati aku pada hal-hal yang aku telah memerintahkan kamu untuk melakukannya. Tugas kamu taat kepadaku. Ini ringkasnya seperti itu. Wala tu'allimni bima yuslihu. Mengenai apa yang baik untukmu, kamu enggak usah ajari aku. Ya bani Adam, ati'ni fima amartuk. Wahai anak Adam, apa yang aku perintahkan, tugas kamu taat. Kalau mengenai apa hajat kamu, apa keperluan kamu, apa yang kamu inginkan, apa yang baik untuk kamu, la tu'allimni. Kamu enggak usah ajari aku. Masya Allah. Ini kan kadang-kadang kan kita begini. Kita taatnya enggak mau, tapi minta aja yang mau. Dan mintanya panjang rinci. Padahal kata Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai kekasihku Muhammad, kalau ada orang nanya kepadamu mengenai aku, katakan aku ini dekat. Fa inni qarib. Aku dekat. Seperti apa dekatnya Allah dengan kita? Ana aqrabu ilaikum min hablil warid. Dekatnya aku denganmu wahai hambaku, bahkan lebih dekat daripada urat leher kamu sendiri dengan kamu. Bagaimana dekatnya kita dengan urat leher kita? Gimana? Ada kita di sini, urat leher kita di kamar sebelah. Ada enggak? Atau kita di sini urat leher kita tinggalan di rumah, enggak ada. Urat leher kita senantiasa nempel dengan leher kita, dengan diri kita. Tapi Allah Ta'ala katakan dekatnya Allah dengan kita bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ana aqrabu, aku lebih dekat. Ilaika denganmu, kepadamu, min hablil warid, dari urat leher kamu sendiri. Allah dekat dengan kita. Nah, saking dekatnya apa saja yang kita lihat Allah tahu. Apa yang saja kita buat Allah lihat. Allah lihat apa saja yang kita buat, Allah dengar apa saja yang kita tuturkan. Bahkan apa saja yang terlintas di benak kita, yang tersedik di hati kita, semuanya Allah Ta'ala tahu total, sepenuhnya tahu. Karena begitu dekatnya Allah Ta'ala dengan kita. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kamu ada hajat apa saja, ya silakan tinggal minta. Karena Allah itu enggak jauh. Kamu tinggal minta dan enggak perlu teriak dalam minta. Enggak perlu teriak kamu dalam minta. Itu kan diceritakan dalam Al-Quran enggak? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dalam syurga itu, ahli-ahli syurga itu, apa aja yang terbetik dalam hati dia dapatkan. Apa saja yang terbetik dalam hati dia ingin ini terus ada di hadapannya. Dia belum bilang, belum dia ucapkan, belum dia ungkap. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa saja yang tersyahwat, artinya teringin, terlintas dalam benak, ingin seperti itu, terus dia dapatkan itu. Karena dekatnya Allah. Jadi apa saja tinggal minta kepada Allah. Cuman kan minta itu ada syaratnya. Falyastajibu li. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan, menjawab. Ujibu da'watad da'i. Aku akan menjawab setiap siapa sahaja yang doa kepadaku idza da'an, ketika ia apabila ia meminta kepadaku. Tapi ada syarat, falyastajibu li. Nah, kalau aku panggil ya juga dijawab. Aku suruh ya dibuat. Aku larang ya dijauhi. Itu syaratnya, falyastajibu li. Wal yu'minu bi, dan semua apa yang kamu lakukan itu atas dasar iman, atas dasar iman. Jadi syaratnya iman dan taat. Syaratnya iman dan taat. Nah, masuk kemari nih. Ya bani Adam, wahai anak Adam, ati'ni fima amartuk. Udah, pokoknya kamu taat aja, kata Allah. Ati'ni fima amartuk. Taati saja aku fima amartuk, atas segala apa yang aku suruh kamu untuk melakukannya. Ketaatan ini kan ada dua, sudah sering kita ulang-ulang. Ketaatan ada dua. Ketaatan dalam bentuk menunaikan perintah, ketaatan dalam bentuk
meninggalkan larangan. Salat perintah ya dibuat. Puasa perintah ya dibuat. Apalagi zakat perintah dibuat. Nanti ada larangan-larangan. Jadi bukanlah ketaatan. Kalau perintah dibuat, larangan pun dibuat. Ya, bukan ketaatan. Atau katakanlah semua larangan dijauhi. Tapi semua perintah juga ditinggalkan. Juga ini bukan ketaatan. Ketaatan itu meliputi dua hal. Menunaikan perintah dan meninggalkan larangan. Wala tu'allimni bima yuslihuk. Kalau urusan apa yang kamu inginkan, wala tu'allimni, kamu enggak usah ajari aku, kata Allah. Inni alimun bi khalqi. Sesungguhnya aku maha tahu. Sesungguhnya aku maha tahu mengenai apa saja yang baik, apa saja yang layak, apa saja yang memang ia berhak untuk mendapatkannya mengenai hamba-hambaku makhlukku. Aku lebih tahu. Ya wajar, Allah zat maha tahu kalau memang kita ini semua milik Allah. Ya. Innama ukrimu man akramani. Di sini diperjelas oleh Allah. Tugas kamu mentaati aku, mengenai keperluan kamu, hajat kamu, enggak usah kamu ajari aku. Apalagi sampai sangka buruk, aku udah sholat minta belum dapat, emang Allah lupa, emang Allah enggak mampu, emang Allah ingkar janji, enggak. Atau mungkin Allah enggak kuat, enggak bisa lagi sekarang untuk menunaikan apa yang minta, enggak. Syarat itu belum kamu kerjakan. Inni alimun bi khalqi, kata Allah. Sesungguhnya aku maha tahu mengenai makhluk-makhlukku. Innama ukrimu man akramani. Sesungguhnya aku pasti memuliakan siapa saja yang memuliakan aku. Nah, ini kata kuncinya. Wa uhinu man hana alaihi amri. Atau wa uhayyinu man hana alaihi amri. Dan aku pasti akan meremehkan. Aku pasti akan menyepelekan. Kalau bahasa kita apa ini, mekerlinghan. Betul. Kukerlinghan gitu. Maksudnya pandang pakai ujung mata pun enggak. Siapa yang Allah akan begitu sikapnya? Man hana alaihi amri. Orang yang anggap remeh denganku. Orang yang anggap sepele dengan perintah-perintahku. Perintah ini kan dalam bentuk dua ya tadi ya. Ada perintah melakukan sesuatu, ada perintah meninggalkan sesuatu. Kalau melakukan sesuatu itu yang namanya yang fardu, yang wajib atau yang sunat. Atau perintah meninggalkan sesuatu, apakah itu dalam bentuk perkara yang haram atau yang makruh. Nah, kalau mengenai keperluan kamu, hajat kamu, enggak usah kamu ajari aku. Aku lebih tahu mengenai kamu daripada kamu sendiri mengenai diri kamu. Kaidahnya innama ukrimu man akramani. Hanya saja aku pasti akan memuliakan siapapun yang memuliakan aku, dan aku pasti akan menghinakan atau meremehkan, menyepelekan siapapun yang menganggap remeh, menganggap sepele alaihi amri, perintah-perintahku. Masya Allah, ini sebenarnya yang kita baca sama-sama ini, kalau kita ngerti betul, kita memahami betul, terus kita ngambil keputusan, kita berjalan di atas kaidah-kaidah ini, enak hidup ini Pak. Di mana kita hidup kayak di kampung sendiri. Kita hidup di mana aja seperti di kampung sendiri. Safar kemana aja orang sekitaran seperti warih dromandum. Tapi kalau enggak, di tengah-tengah keluarga pun kita ini seperti orang asing. Di kampung sendiri pun seperti orang terbuang. Ya. Lastu binadhirin fi haqqi abdi hatta yanzura abdi fi haqqi. Masya Allah. Aku ini tidak akan melihat apa yang sepatutnya diterima oleh hambaku. Apa yang dia inginkan, apa yang ingin dapatkan. Hatta yanzura abdi fi haqqi. Sehingga hambaku ini benar-benar memperhatikan apa yang sepatutnya dia kerjakan mengenai hak-hakku, kata Allah.
Jadi ringkasnya untuk supaya kehidupan kita ini makin hari semakin bertambah baik, jaga hubungan baik kepada Allah. Dahulukan Allah, Allah akan dahulukan kita. Selagi kita menganggap agung, kita mengagungkan Allah dalam hati kita, maka Allah Ta'ala juga akan meletakkan kita pada tempat yang patut. Tetapi kalau kita masih menganggap remeh Allah, mendahulukan yang lain selain Allah, maka perkara itu, sikap kita itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Justru sebaliknya itu akan merugikan kita sendiri. Nah, sekali lagi ya, kita ulangi ini ucapan Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan, aku telah membaca di sebahagian kitab. Di sana ada tertulis, ya bani Adam ata'ni fima amartuk. Wahai anak Adam, taatilah aku dalam hal-hal apa yang aku perintahkan kepadamu. Wala tu'allimni bima yuslihuk. Kalau mengenai apa yang bagus untukmu, apa yang manfaat untukmu, kamu enggak usah ajari aku. Inni alimun bi khalqi, karena sesungguhnya aku lebih tahu, aku zat yang maha tahu bi khalqi, mengenai makhluk-makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Innama ukrimu man akramani, sesungguhnya aku akan memuliakan siapapun yang memuliakan aku. Wa uhinu man hana alaihi amri, dan aku akan menghinakan, meremehkan siapapun yang meremehkan perintah-perintahku. Lastu binadhirin fi haqqi abdi, aku tidak akan melihat apa yang sepatutnya diterima oleh hambaku, apa yang sepatutnya dia dapatkan, hatta yanzuru abdi fi haqqi, sehingga hambaku ini benar-benar memperhatikan apa yang sepatutnya dia kerjakan, dia tunaikan, dia sempurnakan mengenai hak-hakku. Ini yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Hak Allah terbesar atas diri kita adalah iman. Ini hak terbesar. Kemudian hak Allah Ta'ala terbesar atas diri kita setelah iman adalah salat. Baru kemudian nanti yang lain-lain. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Pak? Ada yang mau ditanyakan? Saya ini kira-kira diperhatikan Allah apa tidak? Kira-kira ini Allah ini perhatian tidak dengan saya? Allah cuek atau enggak sama saya ini bagaimana? Nah, ini jawabannya. Apa yang kita baca malam ini, idza aradta an ta'rifa qadraka 'indah fanzur fi madza yuqimuk. Kalau dalam hadis itu disebutkan, apabila Allah Ta'ala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, yang pertama Allah Ta'ala akan fahamkan dia dalam urusan agama. Man arada siapa? Allah Ta'ala kata dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala, yufaqihu fid din, pasti Allah Ta'ala akan fahamkan dia dalam urusan agama. Pasti Allah Ta'ala akan sibukkan dia dalam urusan kebaikan-kebaikan. Tapi kesibukan kita hal yang sia-sia, atau bahkan na'udzubillah maksiat dan kejahatan. Nah, ini tandanya memang ya seperti itulah. Tandanya memang sama sekali kita ini tidak ada ring di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala fahamkan kita, dan dengan nur Allah, Allah Ta'ala letakkan kita di sebaik-baik tempat, sebaik-baik keadaan. Dan kalau lisan kita ini bertutur, yang keluar adalah sebaik-baik ucapan. Ya, kita amal, kita sampaikan untuk teman-teman kita yang lain. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalq.